Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat trader semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Yoga Pratama, trading analis dari PT Dimex Bandung. Nah, oke, sekarang di sini saya bakal membahas dari segi teknikalnya, trading di gold SAU USD. Ini cara entry paling aman. Nah, di sini bakal saya tampilkan, ini saya sudah buat PPT-nya itu di trading gold SAU USD. Nanti saya juga akan bahas tentang teknikalnya. Nah, jadi yang pertama itu trading di SAU USD itu bukan soal buru-buru entry, tapi soal timing yang tepat. Nah, jadi tunggu konfirmasi tren, entry di area yang aman, dan selalu kelola resiko dan disiplin. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, mengapa trading emas SAU USD ini paling menarik? Nah, jadi saya di sini ada 3 opsi. Yang pertama itu adalah aset safe haven. Nah, emas ini dikenal sebagai aset safe haven saat pasar tidak stabil. Nah, yang kedua itu dari segi ekonomi dan geopolitiknya. Nah, jadi harga emas cenderung naik saat ketidakpastian ekonomi dan geopolitik meningkat. Nah, yang ketiganya kenapa trading di gold itu menarik? Ya, ini yang paling pentingnya, likuiditasnya sangat tinggi. Nah, jadi likuiditas tinggi itu memungkinkan transaksi cepat dan efisien kalau misalkan teman-teman tahu ilmunya, ya. Nah, oke. Nah, tapi dibalik dari menariknya trading di SAU USD ada resiko dan tantangan. Nah, salah satunya adalah itu volatilitas yang sangat tinggi. Nah, jadi pergerakan harga bisa sangat besar dalam satu sesi. Nah, terus harga emas sangat dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS. Nah, penggunaan leverage berlebihan. Nah, teman-teman ini harus benar-benar paham soal leverage. Ya, jadi karena leverage itu sangat penting. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai leverage yang berlebihan, nah dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Oke, dan pahamnya harus analisis fundamental. Oke, nah ini yang paling umum juga nih, kesalahan umum trader pemula di SAU USD. Banyak teman-teman yang baru mulai trading dan mulai langsung trading di gold atau di SAU USD. Nah, ini rata-rata kesalahan trading session. Jadi untuk di gold ini kita ada 3 sesi ya, ada sesi Asia, sesi London, dan sesi US. Nah, teman-teman itu bisa trading itu di sesi London atau di sesi US, karena kalau misalkan di sesi pasar yang Asia itu rawan jebakan harga. Nah, yang keduanya itu adalah stop loss. Nah, stop loss kalau misalkan teman-teman pasang stop lossnya terlalu ketat, itu menyebabkan sering terkena stop hunting. Nah, untuk yang ketiga itu adalah hindari over leveraging. Nah, ini juga sangat penting ya, jangan menggunakan leverage yang berlebihan yang dapat memperbesar kerugian potensial. Nah, oke, nah ini prinsip entry aman. Jadi pahami volatilitas dan manajemen resiko. Ini juga yang paling penting ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang baru mulai trading di gold, nah harus pahami prinsip entry aman ini. Nah, jadi gunakan stop loss yang cukup longgar. Minimal untuk sekarang itu bisa pakainya di sekitar 100 sampai 150 pips sesuai time frame-nya. Nah, yang pertama itu adalah batasi resiko. Nah, tetapkan stop loss sebagai persentase tertentu dari total modal atau batasi 1 sampai 2% dari modal akun. Nah, yang kedua ini ada trading session yang tepat. Nah, pilih waktu trading saat sesi London dan New York. Volume likuiditasnya karena sangat tinggi. Nah, terus yang ketiganya ini juga sangat penting, lebih sabar ketika entry. Nah, jadi hindari trading saat berita besar sedang berlangsung. Jadi tunggu konfirmasi setelah volatilitasnya mereda. Jadi teman-teman itu apalagi kalau misalkan ada news besar, itu teman-teman lebih bagusnya itu tradingnya di after newsnya ya. Nah, ini untuk strategi entry paling amannya. Kalau misalkan untuk saya pribadi itu cukup pakai SNR dan moving average. Nah, moving average ini bisa dibagi dari scalping, intraday, dan swing. Jadi di sini saya pakai indikator simple moving average ya. Kalau misalkan ini saya ada 2, ada scalping dan intraday ataupun swing. Kalau misalkan scalping, teman-teman bisa pakai MA13 atau MA34. Kalau misalkan untuk intraday dan swing, teman-teman bisa pakai eksponensial moving average 50 atau 200. Nah, jadi ini untuk ada entry buy dan entry sell-nya. Terus ini juga ada contoh praktis entry buy or sell dengan strategi moving average. Nanti kita akan bahas langsung di teknikalnya. Ya, kita sekalian bahas juga di teknikalnya. Ini kita udah ada di gold
di time frame H1. Teman-teman bisa searching langsung eksponensial moving average ini ya, moving average. Nah, ini simple moving average teman-teman. Kalau misalkan tuh saya, nah ini kita setting dulu ya. Ini saya pakainya kita di time frame 13. Oke. Nah, ininya 13 ya, ini oke. Yang satu lagi teman-teman bisa setupnya di MA 34. Oke. Sip. Nah, nih teman-teman, ini udah ada ya. Kita oke. Nah, jadi saya akan buat sesimpel mungkin ya. Ini kita coba rubah warnanya terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk scalping teman-teman bisa masuk di time frame M5 atau misalkan di time frame M15. Dengan contohnya ini saya akan kasih contoh di time frame M5 terlebih dahulu ya, karena kalau misalkan saya pakainya untuk moving average 13 dan 34 itu untuk scalping. Nah, untuk moving average yang 13 itu ada di warna biru, dan moving average yang warna merah itu ada MA 34. Dengan contoh, kalau misalkan teman-teman dimasuk ya, jadi kita cuman tandai dulu area-areanya ya, kita tandai area-areanya terdekat, kita tandai area support dan resisten dulu ya, yang terdekatnya. Oke. Ini saya sudah tandai area-area support dan resistennya. Nah, jadi setelah ini teman-teman bisa tandai apabila kalau misalkan MA13 nya, MA13 sudah tandai, ini 34-nya ada di atas ya. Nah, kalau misalkan candlenya masih ada di bawah MA13, teman-teman bisa ambil posisi sell. Apalagi di sini ada area resistennya ya, area RBS ini misalnya. Nah, jadi teman-teman bisa ambil sell dengan targetnya itu, kalau misalkan untuk scalping teman-teman bisa ambil sekitar 50 sampai 70 pips ya. Itu untuk yang scalpingnya. Ini untuk cara menggunakan moving average-nya. Kalau misalkan teman-teman pengen yang intraday atau misalkan yang swing, teman-teman bisa ganti MA-nya itu ke MA50 dan MA200. Ya, kita ganti ke MA50 dan MA200 ya. Saya kasih contoh. Nah, MA. Oke, kalau misalkan teman-teman pakai MA50 dan MA200, teman-teman bisa ambilnya itu di time frame yang lebih besar, time frame H1 ataupun H4. Kalau misalkan kita lihat di time frame H1, untuk di MA50-nya itu ada di harga 4.205. Nah, teman-teman itu bisa jadikan acuan untuk ambil posisi buy. Kalau misalkan harga MA50 ini tidak berhasil breakout atau tidak berhasil retrace. Dengan contohnya ya, kalau misalnya ini MA200-nya, kalau misalkan tembus MA200-nya, nah jadi ini teman-teman bisa tandai sebagai zona pantaunya atau bisa teman-teman tandai sebagai target profitnya ya. Nah, itu sesimpel itu sebenarnya. Dan bisa kalau misalkan untuk menandakan area-area jangka panjangnya, teman-teman bisa tandai di area di time frame H4. Nah, kalau misalkan di time frame H4 secaranya ini kan udah nyentuh di harga MA50 nih, MA50. Kalau misalkan candle terbarunya di H4 nanti di bawah seperti ini, nah ini potensinya bisa ngejar ke area MA200 ya, bisa ngejar MA200. Nah gitu, jadi simpelnya seperti itu ya, gitu. Jadi mungkin kurang lebih kalau misalkan trading yang paling aman itu seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, jadi teman-teman pahami karakteristik emas dari faktor pergerakan harganya, gunakan strategi entry yang sudah teruji seperti moving average dengan konfirmasinya, dan terapkan manajemen risiko ketat dan disiplin dalam ukuran posisi. Nah, terus yang paling penting juga pilih waktu trading yang tepat dan hindari jebakan pasar. Dan yang terakhir, dengan cara ini teman-teman bisa minimaliskan resiko dan meningkatkan peluang profit konsisten di USD. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen lebih gampang tradingnya, itu bisa teman-teman trading bareng di DMAX karena kita lengkap dengan edukasi dan signalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen
trading bareng di Dimex, bisa hubungi trading advisor di Dimex. Oke, itu dari saya mungkin seperti itu. Nanti kita akan lanjut atau misalkan kita bahas lagi di live daily materi selanjutnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.